Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM. Hari ini kita ada di ruangan yang sama untuk dengerin gagasan, visi, misi, dan cara berpikir calon pemimpin mahasiswa kita. Aku harap di diskusi kali ini kita berjalan dengan terbuka, jujur, dan saling menghargai. Setiap calon memiliki waktu yang sama, jadi mari kita fokus ke ide dan gagasan dan bukan keserangan pribadi. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama tentang kepemimpinan mahasiswa di tengah dinamika kampus saat ini. Menurut kalian, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan BEM? Untuk kandidat 1 dipersilakan. Menurut saya, pemimpin ideal BEM saat ini adalah sosok yang harus memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan, serta mampu mengelola perbedaan di lingkungan kampus yang beragam. Seorang pemimpin tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tetapi juga harus matang secara emosional agar mampu bersikap adil dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil. Sebagai wakil ketua, peran saya adalah memastikan setiap kebijakan dibahas secara matang, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya percaya, kehati-hatian dalam bersikap bukanlah bentuk keraguan, melainkan wujud tanggung jawab terhadap kepercayaan mahasiswa. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat kedua. Menurut saya, pemimpin ideal BEM saat ini adalah sosok yang berintegritas, mampu mengambil keputusan berdasarkan kebersamaan, bukan secara pribadi maupun golongan. Di tengah dinamika kampus yang kompleks, BEM membutuhkan pemimpin yang memiliki ketegasan sekaligus empati. Ketegasan tanpa empati berpotensi melahirkan keputusan yang timpang, sementara empati tanpa ketegasan akan kehilangan arah. Saya sebagai wakil ketua, peran utama saya adalah memastikan setiap ide gagasan diterjemahkan menjadi kerja nyata, menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan, serta menjadi jembatan antara ketua, pengurus, dan seluruh mahasiswa. Dengan kepemimpinan yang solid dan saling melengkapi, BEM dapat bergerak menjadi lebih efektif dan tetap berpihak pada kepentingan mahasiswa. Di sesi ini setiap kandidat boleh menanggapi pernyataan secara singkat. Kita mulai dari kandidat pertama. Saya sepakat bahwa integritas dan empati penting dalam kepemimpinan. Namun, dalam praktik organisasi, ketegasan harus menjadi prioritas utama agar keputusan tidak berlarut-larut dan organisasi dapat bergerak cepat. Selanjutnya kandidat kedua. Ketegasan memang diperlukan, namun ketegasan yang tidak disertai pertimbangan matang justru berisiko mengabaikan aspirasi mahasiswa. Bagi saya, kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang mampu mendengar sebelum memutuskan. Selanjutnya, aku persilakan pada calon wakil ketua untuk menyampaikan tanggapan mereka. Menurut saya, perbedaan pandangan dalam debat ini justru menunjukkan pentingnya proses musyawarah. Sebagai wakil ketua, saya memastikan setiap keputusan diambil secara matang, mempertimbangkan data dan mendengarkan berbagai aspirasi mahasiswa sebelum ditetapkan. Saya sepakat, kepemimpinan BEM membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian. Peran wakil ketua adalah menjaga agar dinamika organisasi tetap sehat, serta memastikan komunikasi antara ketua, pengurus, dan mahasiswa berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab. Saya menghargai semua pandangan yang telah disampaikan. Namun, kita juga perlu realistis melihat karakter organisasi sebesar BEM. BEM sering berada dalam situasi penuh tekanan negosiasi keras, konflik kepentingan, dan tuntutan keputusan cepat. Karena itu, menurut saya, BEM membutuhkan pemimpin yang benar-benar siap secara mental dan tidak mudah terbawa suasana. Karena ini penting agar organisasi tetap stabil dan tidak goyah dalam menghadapi dinamika kampus. Menarik bahwa kesiapan mental dan ketahanan tekanan seolah masih dikaitkan dengan jenis kelamin. Padahal kapasitas pemimpin lahir dari pengalaman, integritas, dan kemampuan mengambil keputusan, bukan dari apakah seorang laki-laki atau perempuan. Kepemimpinan perempuan, jika BEM terus mempertanyakan kepemimpinan perempuan, yang perlu kita evaluasi bukan calonnya, tetapi cara berpikir kita tentang kepemimpinan itu sendiri. Saya percaya kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras,
Tapi siapa yang paling bertanggung jawab? Kami ingin membangun BEM yang transparan dan inklusif. Saya sudah pengalaman organisasi 3 tahun. Kepemimpinan itu butuh ketegasan dan mental yang kuat. Saya tidak meragukan kemampuan perempuan, tapi memimpin ribuan mahasiswa itu butuh stabilitas emosi. Stabilitas emosi bukan ditentukan oleh jenis kelamin. Konstitusi kita menjamin kesetaraan hak setiap warga negara, termasuk perempuan untuk memimpin. Saya hanya realistis. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan. Untuk menyeimbangkan diskusi, kita persilakan calon wakil ketua untuk memberikan tanggapannya. Ya. Terima kasih. Menurut saya, perbedaan pandangan yang muncul hari ini menunjukkan bahwa kepemimpinan BEM membutuhkan kerja tim yang solid. Ketua dan wakil ketua harus saling mengingatkan agar setiap keputusan tetap rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. BEM harus mampu bergerak cepat tanpa kehilangan arah, serta menjaga stabilitas organisasi demi kepentingan seluruh mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil ketua dari saudara Nadia. Terima kasih. Saya melihat diskusi ini sebagai pengingat bahwa kepemimpinan tidak hanya soal keberanian mengambil keputusan, tapi juga keberanian untuk mendengar dan mengevaluasi diri. Saya berkomitmen menjaga proses pengambilan keputusan agar tetap inklusif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan mahasiswa tanpa memandang siapa yang memimpin. Terima kasih kepada para calon ketua atas pandangan yang disampaikan. Semoga diskusi ini semakin memperkaya perspektif kita tentang kepemimpinan mahasiswa. Hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM. Melalui forum ini kita telah mendengar beragam gagasan, sudut pandang, dan cara memaknai kepemimpinan mahasiswa. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi kampus. Yang terpenting, perbedaan itu disampaikan dengan etika saling menghargai, untuk mengajak seluruh mahasiswa untuk menentukan pilihan secara objektif tanpa prasangka atau stereotip. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Semoga forum ini menjadi langkah awal menuju kepemimpinan BEM yang adil, inklusif, dan berpihak pada mahasiswa. Sebentar, kok ada yang aneh ya? Kenapa, Nat? Coba aku lihat voting di kertas fisiknya. Ini, emang ada apa? Tunggu. Kok data fakultas sosial ini beda? Di sistem tercatat 1.420 suara. Sedangkan di berita acara fisik cuma 1.300. Coba lihat. Emang benar sebanyak itu 120 suara? Ini bukan salah ketik biasa. Dan anehnya, selisih ini semua masuk ke satu pasangan. Kita cek ulang semua, jangan buru-buru simpulin apapun. Gimana kalau ini salah input? Mungkin, tapi tugas kita pastiin, bukan menduga. Yang aneh, perubahan datanya terjadi jam 2 pagi. KPUM nggak ada yang absen jam segitu, Nar. Ada yang dengar? Kayaknya kita lagi diawasi deh. Hai guys, ada apa nih? Kok terang banget aku lihat-lihat? Dari mana aja? Sorry tadi gak izin, maaf dari toilet dulu. Kalian tahu siapa yang input data awal fakultas ini? Sama tim KPUM fakultas, tapi pakai terakhir pakai akun pusat. Ada apa? Ada masalah? Ada kemungkinan forum voting dimanipulasi, dan yang manipulasi orang kita sendiri. Tapi masih belum tahu siapa pelakunya. Mulai sekarang semua perubahan kita catat. Setiap koreksi kita pakai berita acara tambahan. Kita cocokin ulang seluruh data. Kalau ada manipulasi, kita langsung bongkar. Fakultas lain aman, cuman yang satu ini janggal. Dan selisihnya ini cukup banget buat mengubah hasil. Berarti ini bukan kebetulan. Kalau ini dibiarin, kita bukan lagi panitia. Kita bagian dari pengambilan demokrasi. Tapi kalau kita koreksi sekarang, bakal ada yang keberatan. Justru karena itu kita harus lurusin. Nah, betul banget. Kalau satu fakultas nih manipulasi, hak pilih mahasiswa pada kemana? Kita jangan bilang suka dulu, kita kumpulkan bukti. Kalau ini beneran manipulasi gimana? Nah, tolong kasih tahu anggota KPUM yang lain, besok kita rapat. Kita menemukan selisih 120 suara di Fakultas Sosial.
dan ini bukan kesalahan teknis biasa. Maksudnya manipulasi. Perubahan terjadi pukul 2:03 pagi menggunakan akun KPUM Pusat. Integritas bukan diuji saat kita diawasi manusia, tetapi saat kita sadar Tuhan Siapapun yang selalu melihat. melakukannya pasti punya kesempatan untuk jujur. Siapa yang pegang akun pusat? Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal kepercayaan mahasiswa ke kita. Kalau pelakunya ada di ruangan ini, kamu masih punya waktu sebelum dibawa ke ruang sidang etik. Mungkin nggak ketemu sekarang, tapi Logistem nggak pernah bohong. Nah, ketemu nih. Pelakunya di sini orang dalam atas nama Ilham. Itu ID laptop kamu, Ham? Iya, itu laptop aku. Tapi aku gak rumah apa-apa. Ilham, semalam kamu keluar jam berapa? Sekitar jam 2 kurang. Semalam kamu keluar paling lama. Kamu bilang ke toilet kan? Dan login terjadi pukul 2:03. Aku ke toilet cuma 5 menit. Tapi ini laptop kamu, Ham. Aku tinggal di meja, tapi aku nggak ngubah apa-apa. Laptopku memang ku simpan di meja, tapi gak mungkin. Kamu tinggal tanpa dikunci. Guys, tenang dulu, kita jangan asal nyimpulin, kita belum punya bukti. Kalau memang bukan, kenapa semua ada jejaknya ke kamu? Mungkin karena ada yang mau jebak aku. Kenapa harus kamu yang dijebak? Log menunjukkan akses cuma 3 menit, cukup untuk mengubah angka dan keluar. Dan itu tepat terjadi setelah kamu keluar ruangan. Kamu juga curiga sama aku? Aku percaya bukti, bukan asumsi. Dari siapa? Bukan siapa-siapa. Mulai sekarang, akses Ilham dibekukan sementara sampai audit selesai. Jadi kalian semua percaya aku pelakunya? Oke, rapat hari ini selesai. Besok jangan lupa ada rapat lagi. Alia, ada yang gak masuk akal. Kenapa lagi? Device ID memang atas nama Ilham, tapi sistem mencatat ada rename device 1 jam sebelumnya. Rename maksudnya. Nama perangkatnya bisa diganti manual, tapi alamat jaringan tetap. Tapi itu bukan akun Ilham. Coba putar CCTV yuk. Itu bukannya helm anak divisi data ya? Cepat sebelum dia balik. Tenang, 3 menit cukup. Kalau ketahuan, Gak akan, semua jadi ke Ilham. Kalian mau jelasin atau kita lanjut ke sidang etik sekarang? kamu cuma takut agak kalah. Jadi gini awalnya. Kak, Gis, gue gak mau tahu, pastiin gue menang jadi ketua BEM tahun ini. Tapi gimana caranya? Manipulasi data. Yang bener lu, ini fatal banget. Tapi ini satu-satunya cara biar Arga menang jadi ketua BEM, Gis. Ide bagus tuh, kalian kan anggota KPUM, gak akan ketahuan juga. Apalagi kalian ada di bidang data, orang-orang juga gak akan curiga. Gue gak mau ya dikalahin sama perempuan. Lagian ini tuh udah gue tunggu-tunggu dari lama. Gue juga gak setuju kalau BEM dipimpin sama perempuan. Ini soal kepemimpinan. BEM butuh yang tegas, rasional, bukan yang main perasaan. Kalau ketahuan, Gak akan, cuman tambahin sedikit, 120 suara, gak lebih. lu sadar gak sih ini pelanggaran berat? Ya udah sih Gis, lakuin aja. Lagian juga Arga jadi ketua BEM kita enak. Kadang untuk hasil besar ada resiko kecil. Kalau kita nolak, Ya udah, gue anggap kalian gak pernah ada di tim gue lagi. Cuma 120, gampang lah. Cuma 120. dilakuinnya kapan? Besok malam pas rekap tungguin keluar ruangan. Laptopnya? Remote aja pakai device cadangan, arahin ke laptop dia biar semua jejak ke dia. Lu mau jebak orang juga? Pernah gak selalu bersih, Gis? Kalau kita ketahuan, kita bakal habis. Gak akan gagal besok malam.
Kalian pakai laptop Ilham sebagai kamuflase. Ganti device name-nya, tambah 120 suara, dan keluar sebelum dia kembali. Dengan mencuri nama aku, Maafin kita cuma takut Arga kalah. Kalian pikir mengorbankan integritas itu solusi? Ilham, aku minta maaf karena udah gak percaya sama kamu. Besok kita rapat soal ini. Panggil kedua paslon itu. Hari ini kita tidak hanya membahas pelanggaran administratif. Kita membahas pengkhianatan terhadap kepercayaan mahasiswa. Ada apa ini Arga? Saudara Arga, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu? Saya terlalu takut kalah dan saya salah. takut kalah itu manusiawi, tapi menjatuhkan orang lain demi menang, itu pilihan. Kamu ngelakuin apa Arga? Maaf Sal, aku melakukan hal curang. Aku nyuruh Raka sama Gisa buat memanipulasiin data biar kita bisa menang. Ya ampun enggak, kenapa bisa? Dalam keyakinan aku, setiap amanah pasti diminta pertanggungjawaban. Bukan cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa nyembunyiin jejak di sistem, tapi kita nggak bisa nyembunyiin dari hati kita sendiri. Kepemimpinan itu bukan dilihat dari siapa yang paling kuat, tapi dilihat siapa yang paling takut berbuat curang. Berdasarkan hasil audit dan pengakuan, KPUM memutuskan mendiskualifikasi paslon Arga dan menetapkan paslon Nadira dan wakilnya sebagai pemenang sah. Saya percaya jabatan ini bukan kemenangan pribadi. Ini ujian. Kalau suatu hari saya tergoda untuk tidak adil, ingatkan saya. Karena pemimpin bukan yang paling sempurna, tapi yang mau terus-menerus memperbaiki diri. Kami tidak ingin memimpin dengan rasa lebih dari siapapun. Kami ingin memimpin dengan tidak menyalahgunakan amanah. Ternyata yang berat itu bukan kalah, yang berat itu mempertanggungjawabkan kesalahan. Jadiin kesalahan ini sebagai pembelajaran enggak? Jangan diulangi lagi. Maaf Sal, gara-gara gue lo gak jadi wakil ketua BEM. Gak apa-apa, daripada menang tapi hasil manipulasi, gue juga gak mau.